يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usiku min nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah hatta yalul jamal fi sammil khiyat wa kadzalika najzil muhsinin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan lagi menyombongkan diri terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, maka tidak akan sekali-kali dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan mereka dimasukkan ke dalam surga, hatta yalil jamal fi samil qiyam, sehingga onta masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah kami berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-A'raf 740. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, kita masih dititipkan oleh Allah kesehatan, Allah masih berikan kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati untuk selalu berada di jalannya. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan siang, malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 40. Allah menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu baik yang tertulis ataupun yang tidak. Yang tertulis Al-Quran, hadis, yang tidak yaitunya alam sekitarnya yang ada di lingkungan kita.
Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri terhadapnya. Lah didutuan ayat Allah sombong leleh. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Doa-doa mereka tidak akan diijabah dan tidak akan dikabulkan. Wala yadkhulunal jannah. Jadi ada dua di sana yang tidak dapat. Pintu langit tidak dibuka, doa tidak dikabulkan. Yang kedua, wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ini kata Allah. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu adalah mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, fenomena akhir-akhir ini tadilah disampaikan oleh Pak pengurus kita, berulang-ulang selalu diingatkan. Agama itu kan mengingatkan, selalu mengingatkan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Selalu ingatkan dengan yang benar, sabar di situ. Jadi sabar itu tidak ada batas. Kalau ada orang yang mengatakan abi kesabaran ambo, enggak tuh. Sabar itu tidak ada batas. Sampai akhir selalu kita sabar. Jadi selalu diingatkan anak-anak kita, kalau ndak anak kandung awak, mungkin generasi awak, kalau sudah nongkrong sampai jam 11, 12, jam 1, jam 2, perlu ditanya mana di situ nambah buih, karena di situ adalah rentan segala-galanya. Bisa tawuran, bisa narkoba, bisa pelacuran, perbuatan-perbuatan asusila lainnya. Maka konsepnya kembali ke rumah tangga. Pembahasan Jumat yang dulu sudah kita sampaikan juga, kembali ke rumah tangga. Tidak ada lain daripada itu. Anak punya ayah jomande. Karena tidak ada manusia itu yang lahir tanpa ayah dan tanpa ibu zaman sekarang ini. Jadi ada ayah, ada ibu. Kembalikan ke rumah tangga. Rumah tangga adalah fungsi yang sangat besar dalam mendidik, membina, mengarahkan, membimbing anak-anak generasi. Karena dari rumah tangga dia akan keluar. Maka tidak ada pola pemikiran, oh tidak anak bodoh. Maka fungsikan pemuda, kalau seandainya itu rasanya ada remaja-remaja yang mencurigakan, turuinya. Maka di situ nama kerajuan. Ukuran pulang, ukuran ngaji, ukuran solat. Kalau difungsikan itu, insya Allah tidak akan ada anak keluyuran. Kan tawuran itu terjadi kan jam 12 ke bawah itu. 12, yang satu jam 2, jam 3. Menjelang subuh. Maka diawasi. Madrasatul Ula, pendidikan yang pertama adalah rumah tangga. Maksimalkan. Maka mari kita imbau bapak-bapak, RT, RW, kemudian lurah, camat, dan seluruh perangkat yang ada, nenek mama, seluruhnya berperan aktif. Salah basapo tukah barasa, jangan dibiarkan. Kalau mencurigakan, turui mangahnya, tanya, karena ini adalah sesuatu yang baik. Bahkan kalau ada waktu sholat, anak-anak duduk di kadai, awak pai sholat ke rumah saji, kita bertanggung jawab. Mata kita akan dihisap, telinga kita akan dihisap, tangan kita akan dihisap. Tidak ada yang lepas satupun. Nampak dia awak, anak sedang duduk, sedang bermain, awak pai sholat, itu namanya soleh person, soleh pribadi, belum soleh sosial. Ini yang dimukasi dengan ta'muruna bil ma'ruf
menyuruh manusia berbuat kebaikan. Kalau Allah awak merasa baik kita sudah solat, sudah rajin dengar kajian, wirid ke masjid dan musola. Kalau ada anak-anak yang masih tidak ikut ke masjid, ke musola, dengar kajian, solat jamaah, diajaknya tanpa melihat anak sianya. Soal Rasul tidak ada pikir kayak gitu. Kalau Rasul punya pemikiran, oh tu kan dak anak amboh doh, ndak keluarga amboh doh, ndak keponakan amboh doh. Kalau itu yang punya pemikiran, Islam ndak akan sampai ke sini. Tapi ndak, pemikiran itu adalah selagi kita bisa melakukan kebaikan, lakukan kebaikan itu dan ajak orang lain untuk berbuat kebaikan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu bersama-sama kita, mulai dari lingkungan terkecil rumah tangga, terus kepada lingkungan naik ke atas pada masyarakat, terus lingkungan-lingkungan yang berada di atasnya, bersama-sama kita untuk selalu mengingatkan umat, generasi-generasi kita, agar mereka tidak berada pada perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jangan sampai meresahkan. Dan itu rata-rata dia Islam, umat Islam, agamanya Islam, ayah dan mandehnya Islam, tetapi dibiarkan untuk berada pada posisi yang tidak baik. Padahal Allah telah sampaikan, pelihara dirimu dan keluargamu. Keluarga itu ya anak-anak kita dari siksaan Allah, yaitunya api neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena jangan kita langsung cap ini adalah kenakalan remaja, ini adalah perbuatan ini itu. Mari kembali introspeksi diri bahwa bisa saja sebab musababnya adalah berada bagi kita sebagai orang tua dan orang-orang yang telah dewasa, yang tidak menegur, tidak membimbing, tidak mengarahkan, apalagi kalau tidak mencegah dari perbuatan-perbuatan salah tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, kalau anak-anak kita, generasi-generasi kita arahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik, dikasih dia ilmu agama, dikasih dia ilmu-ilmu yang akan mengarahkan masa depan yang lebih baik, insyaallah masa depan mereka akan terbimbing, akan tertuntun kepada yang lebih baik, apalagi nanti keselamatan hidup di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah yang disampaikan oleh Allah agar anak-anak kita, agar keluarga-keluarga kita tidak menjadi manusia-manusia yang pendusta, yang mendustakan ayat-ayat Allah, agar tidak menjadi manusia-manusia yang sombong. Karena manusia yang sombong itu adalah kesombongan yang terhebat, yang tertinggi adalah kesombongan kepada Allah. Yang balik kepalanya sujud, yang tidak mau untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, yang tidak mau untuk tunduk untuk melaksanakan ibadah. Jadi agar tidak terjebak ke dalam kesombongan tersebut, maka kita menyelamatkan diri dan keluarga kita. Karena makhluk yang paling sombong pada awalnya adalah sudah berada dia di dalam surga, yaitunya iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tak kala Allah menyampaikan kepada seluruh penduduk surga di kala itu untuk sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud, tidak ada yang tidak, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar,
Mereka menolak dan menyombongkan diri. Ingat tuh, menolak dan menyombongkan diri. Bukan hanya menolak, tapi dia membanggakan diri, menyombongkan diri. Apa katanya? Khalaqtani finnar, kami diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia diciptakan dari tanah. Tidak mungkin kami sujud kepadanya. Dia baru kemarin kepatanggo baru sianyo kasujui lo kami, tidak mungkin. Menolak dan menyombongkan diri. Maka manusia yang menolak aturan dan perintah Allah, kebenaran-kebenaran yang datang, dia itu adalah makhluk yang sombong. Manusia yang sombong, pintu langit tidak dibuka, doanya tidak dikabulkan, dan dia tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Jadi mudah-mudahan kita terselamat dari manusia-manusia yang sombong, agar kita selalu menerima kebenaran yang datang dan selalu kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, serta umat-umat yang berada di belakang kita. Kita berusaha tidak menjadi soleh yang pribadi saja, tetapi berusahalah untuk menjadi soleh bersama. Karena surga disiapkan Allah bukan untuk pribadi, tetapi adalah untuk bersama. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ja'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum dhakiyan wa qulubuhum kathiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adina ya Allah qaumina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal gada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar.